Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang menahan nafsu terhadap lawan jenis. Manusia pada dasarnya memang punya kodrat untuk menyukai ya lawan jenis. Dan kesukaan atau hasrat terhadap lawan jenis, nafsu terhadap lawan jenis, itu sebenarnya juga sama ya dengan nafsu-nafsu yang lain ya. Nafsu kita terhadap makan ketika lapar atau nafsu kita terhadap minum ketika haus. Itu juga sama. Dan setiap pemenuhan nafsu tersebut atau syahwat tersebut itu punya aturannya ya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Sebagaimana ketika makan atau minum pun kita tidak diperkenankan untuk memakan sesuatu yang haram, juga meminum sesuatu yang haram. Begitu juga ketika berbicara ketertarikan terhadap lawan jenis, ya kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu kita kepada lawan jenis yang bukan pasangan kita yang resmi atau tidak melalui jalur yang dibenarkan oleh agama. Nah, berbicara tentang nafsu terhadap lawan jenis ini kan sesuatu yang naluriah, yang kodrat ya, bagian dari kodrat. Jadi kita itu punya ketertarikan terhadap, kalau laki-laki ya terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki, itu alamiah. Dan dalam siklus biologis, kalau laki-laki dan perempuan itu kan sebenarnya sama-sama punya siklus ya. Siklus di mana kalau laki-laki itu semakin lama di dalam 1 bulan itu nanti akan ada puncak birahi ya. Artinya keinginan atau dorongan untuk berhubungan dengan lawan jenis. Begitu juga yang perempuan ada siklus dalam bulanan itu sampai ketika tidak dibuahi atau tidak melakukan hubungan dengan lawan jenis, maka itu akan dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Nah, itu yang alami ya dari diri kita. Karena itu alami, maka itu juga diperbolehkan untuk dipenuhi ya. Pemenuhannya itu diperbolehkan, tetapi harus mengikuti hukum-hukum dalam agama Islam. Jadi apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Yang boleh ya tentunya dilakukan ketika sudah menikah. Atau kalau dalam konteks Ramadan ketika berpuasa yang hanya diperbolehkan ketika di luar jam ketika berpuasa. Artinya setelah berbuka, jam malam itu dipersilakan. Karena sebenarnya itu juga bagian dari ibadah ya. Selama itu mengikuti koridor atau hukum Islam itu bagian dari ibadah. Nah, sebelum sampai kepada membicarakan dalam konteks Ramadan atau puasa tadi, kita ngomong dulu nih soal ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, karena ketertarikan terhadap lawan jenis ini memang sudah strict hanya diperbolehkan dipenuhi ya secara nafsu, tadi itu nafsu alamiah atau kodratnya itu bisa dipenuhi ketika itu adalah pasangan sahnya kita lewat pernikahan, maka sudah diwanti-wanti oleh Allah wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina. Karena zina itu kan dimulai dari ketertarikan ya, ketertarikan itu dimulai dari penginderaan. Maka dari itu hawa nafsu itu bisa tergugah ya, bisa muncul ataupun meletup gitu sejak dari kita menggunakan alat indera kita, melihat seseorang, mungkin entah itu karena ya pemandangannya itu ya buat kita tertarik, atau memang kita punya kecenderungan untuk dorongan nafsu kita sedang tinggi gitu ya. Itu dari mulai penginderaan itu, terus kemudian deg-degan dan dirasakan di hati, terus pikiran kita mikir macam-macam kalut gitu ya. Karena memang dorongannya kuat. Nah, apakah itu karena ada sesuatu yang menarik, pemandangan yang menarik, sesuatu yang seksi, ganteng, atau cantik gitu ya, atau memang karena dorongan dari dalam ini yang lagi memang meledak-ledak, sehingga meskipun yang dilihat itu biasa saja, tapi di dalam pikiran kita melakukan dramatisasi, membayangkan daleman-dalemannya, karena memang kita dorongannya lagi kuat. Nah, atau memang
ketemu nih dua-duanya. Kalau ketemu dua-duanya klop, itu sudah saling memperkuat gitu ya. Dorongannya kuat, begitu juga apa yang dilihat, apa yang didengarkan itu sangat menggugah ya, sangat merangsang. Dan itu udah kuat banget itu dorongan dan ledakannya itu bisa bisa terjadi. Nah, hal yang seperti ini harus di manage ya, harus dihindari. Maka dari itu makanya Allah itu berkali-kali di dalam Al-Quran itu mengatakan wala taqrabuz zina, ya biar kita tidak mendekati zina. Berarti kalau kita ngomong tidak mendekati zina, berarti ngikutin alur seperti sejak kapan sih nafsu itu muncul ya? Sejak penginderaan kita, baik itu eksternal di 5 indera kita maupun yang internal, imajinasi kita dan seterusnya yang dimunculkan oleh diri kita sendiri. Ketika sama kayak ketika kita lapar mengimajinasikan makanan, ketika kita minum mengimajinasikan minuman, mungkin es buah gitu ya. Tapi ketika kita dorongannya lagi tinggi itu juga bisa mengarah ke sana, mengimajinasikan macam-macam. Nah, karena apa namanya, larangannya itu, la-nya itu jangannya itu adalah jangan mendekati ya, karena mendekati berarti dimulai sejak stimulus yang pertama pun mestinya kita bisa cegah. Kadang ada kan dari kita itu meremehkan ya, cuma memandang, cuma melihat, cuma membayangkan, cuma ya. Cuma ini kalau diteruskan jadi terakumulasi ya. Ketika terakumulasi di kepala kita, di hati kita itu udah bentuknya lebih kuat karena kan terhimpun ya. Makanya kenapa kok tidak boleh mendekati? Karena biar tidak terhimpun itu. Ya kayak sama kayak pasangan cowok cewek ya, laki-laki perempuan. Dan awalnya berpegangan tangan, ini dianggap biasa. Terus habis itu memeluk pundak, habis itu mencium pipi, terus mencium bibir. Setiap kali akumulasi sedikit demi sedikit ini, itu sama kayak drug ya. Kayak drug. Jadi seks itu atau berhubungan dengan lawan jenis itu sifatnya edik ya. Kalau kita membiarkan diri kita hari ini berpegangan atau hari ini berciuman, maka dosisnya akan ingin dipenuhi secara lebih lagi. Ya. Karena kita penasaran terhadap level yang lebih tinggi itu, sementara dorongan di dalam diri kita itu terus naik. Nah, makanya itu kenapa tidak diperbolehkan mendekati, bukan melakukan zina loh ya. Tidak ada bilang jangan melakukan zina. Iya, memang itu benar, jangan melakukan zina. Tapi jangan mendekati. Ya, itu kan berarti sejak dari apa yang memicu kita ke arah perbuatan zina itu sudah lebih baik kita tidak melakukannya. Berpandangan, memandang. Kenapa? Karena kalau sudah terakumulasi dan sudah menjadi bagian dari diri kita, itu hal yang seharusnya itu tidak merangsang buat kita itu tetap bisa merangsang. Karena apa? Karena kita itu sudah edik. Di kepala kita itu sudah isinya itu semua. Jadi atau kalau dalam istilah sehari-harinya kita sudah dibilang mesem gitu ya. Nah, itu orang yang pakai hijab luas apa lebar sekalipun, itu kan pikirannya langsung nembus, sudah membayangkan macam-macam. Jadi bukan karena itunya ya, bukan karena apa objek dan seterusnya, tapi karena kita membiarkan diri kita mendekati itu dan itu terakumulasi. Makanya dari itu yang dijaga itu sejak dari penginderaan, atau kalau dalam bahasa awamnya kan biasanya ngomong pandangan ya, karena memang memandang itu yang 50% dari pengetahuan katanya gitu ya. Jadi lebih mudah menyerap, lebih mudah menyimpan gitu ya dalam bentuk visual itu gitu. Nah, terus selain itu juga menjaga hati ya, biar tidak nanti semakin membiarkan nafsu kita meledak-ledak gitu ya. Termasuk juga menjaga pikiran, biar tidak ada dramatisasi. Ketika ada dramatisasi, hal sekecil apapun kita bayangkan langsung lebih jauh. Melihat ujung kuku dari perempuan atau dari laki-laki, melihat ujung rambut atau ketumbinya, itu bisa membuat itu kalau pikirannya nggak dijaga, pikirannya itu bisa kemana-mana. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Maka dari itu, jaga indera kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, termasuk juga jaga interaksi kita dengan lawan jenis. Dalam konteks berpuasa, puasa itu menahan kita kan dari segala sesuatu itu ada tempat dan waktunya. Sehingga kita makan, minum, itu kan ada waktunya. Nunggu maghrib ya, nunggu berbuka. Begitu juga
berhubungan dengan lawan jenis. Itu nunggu maghrib atau berbuka. Itu pun harus dengan lawan jenis yang sudah sah menjadi pasangan kita secara hukum Islam atau secara hukum agama. Ya, jadi hal yang halal aja ya. Sebenarnya suami istri kan halal. Terus makanan minuman kan ya halal, boleh dimakan ya. Asalkan ya substansi dari makanannya itu halal ya, bukan makanan haram. Itu boleh sebenarnya dimakan, tapi di dalam puasa, kenapa kok harus ditunda dan menunggu waktu tertentu? Nah, ini sebuah bentuk latihan, Pak. Nanti kalau kita di kehidupan sehari-hari yang tidak dalam bulan puasa, kita itu terbiasa atau punya memori ya, memori belajar kita dari hasil Ramadan. Sehingga ketika dorongan nafsu kita itu muncul, maka kita ingat lagi bahwa prinsip dari berpuasa itu adalah penundaan. Maka dari itu ketika teman-teman sudah mungkin punya gebetan atau apa gitu ya, tunda, tunda karena ada waktunya nanti ketika setelah menikah, ya. Makanya dari itu dekati sejak dari stimulus apapun atau rangsangan apapun yang mengarahkan kepada zina. Ya, demikian jalan penuh makna kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.